Pernahkah kamu merasa hidup ini begitu-begitu saja? Atau mungkin, kamu sering membandingkan dirimu dengan orang lain dan merasa kurang beruntung? Jika iya, mungkin sudah saatnya kita belajar kembali tentang satu hal yang sangat powerful, yaitu rasa syukur. Hari ini, kita akan membahas konsep syukur yang luar biasa dari seorang ulama besar, Imam Al-Ghazali. Yuk, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua, selamat datang kembali di channel ini. Senang sekali bisa menyapa kalian lagi. Kali ini, kita akan menyelami sebuah topik yang relevan untuk kita semua, di zaman kapanpun kita hidup, yaitu tentang syukur. Kita sering mendengar kata syukur, tapi apakah kita benar-benar memahaminya? Imam Al-Ghazali, dalam kitabnya yang legendaris, Ihya Ulumuddin, memberikan kita peta jalan yang sangat jelas tentang apa itu syukur dan bagaimana cara mempraktikannya. Ini bukan sekadar mengucapkan, Alhamdulillah, loh. Ini jauh lebih dalam dari itu. Menurut Imam Al-Ghazali, syukur adalah sebuah tingkatan spiritual yang tinggi. Ini bukan hanya emosi sesaat, tapi sebuah keadaan batin yang terdiri dari 3 komponen utama, ilmu, hal, dan amal. Ilmu, hal, dan amal. 3 pilar ini saling terkait dan membentuk esensi dari rasa syukur yang sejati. Mari kita bedah satu persatu. Pilar pertama adalah ilmu atau pengetahuan. Ini adalah fondasinya. Syukur dimulai ketika kita sadar dan tahu bahwa setiap nikmat yang kita terima, sekecil apapun itu, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Pemberi nikmat. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena keberuntungan semata, tapi murni karena kemurahannya. Coba deh kita renungkan sejenak. Udara yang kita hirup gratis, detak jantung yang terus berdenyut tanpa kita suruh, kemampuan kita melihat warna-warni dunia, mendengar suara orang yang kita sayangi. Semua itu adalah nikmat. Ilmu syukur adalah kesadaran penuh bahwa kita adalah penerima hadiah yang tak terhingga dari Sang Pencipta. Tanpa kesadaran ini, kita tidak akan pernah bisa benar-benar bersyukur. Setelah ilmu meresap di dalam pikiran, muncullah pilar kedua, yaitu hal. Hal bisa diartikan sebagai keadaan batin atau kondisi emosional. Ini adalah buah dari pengetahuan tadi. Ketika kita benar-benar menyadari bahwa semua nikmat berasal dari Allah, hati kita akan merasakan getaran kebahagiaan. Bukan sekadar senang karena dapat barang baru, tapi sebuah kegembiraan yang tulus dan mendalam karena merasakan cinta dan perhatian dari Sang Pemberi. Rasa gembira ini muncul karena kita melihat nikmat itu sebagai tanda kasih sayang Allah kepada kita. Inilah yang membedakan kegembiraan orang yang bersyukur dengan kegembiraan biasa. Hatinya berbunga-bunga, bukan karena nikmatnya itu sendiri, tapi karena siapa yang memberikannya. Nah, dari pengetahuan dan perasaan gembira inilah, kita sampai pada pilar ketiga, yaitu amal, atau perbuatan. Ini adalah puncak dari syukur. Rasa syukur yang sejati harus diekspresikan melalui tindakan nyata. Menurut Imam Al-Ghazali, amal, ini mencakup 3 hal, hati, lisan, dan anggota tubuh. Pertama, amal dengan hati. Ini berarti kita menjaga niat baik untuk semua makhluk ciptaan Allah. Hati kita dipenuhi dengan keinginan untuk berbuat kebaikan, menyebarkan manfaat, dan tidak pernah berniat buruk atau iri kepada orang lain atas nikmat yang mereka terima. Hati yang bersyukur adalah hati yang lapang dan damai. Kedua, amal dengan lisan. Inilah yang paling sering kita lakukan, yaitu mengucapkan pujian kepada Allah. Mengatakan, Alhamdulillah, dengan penuh kesadaran dan kehusyukan. Kita juga menceritakan nikmat Allah bukan untuk pamer atau ria, tapi sebagai bentuk pengakuan atas kebesarannya, atau dalam istilah agama disebut tahaduts bin ni'amah. Lisan kita menjadi basah karena zikir dan pujian. Ketiga, dan ini yang paling penting, adalah amal dengan anggota tubuh. Artinya, kita menggunakan setiap nikmat yang kita terima untuk melakukan hal-hal yang diridai oleh Allah, dan bukan untuk maksiat. Mata yang kita miliki, kita gunakan untuk membaca Al-Quran, melihat keindahan ciptanya, bukan untuk melihat hal-hal yang haram. Tangan kita gunakan untuk menolong sesama, bukan untuk menyakiti. Kaki kita langkahkan ke tempat-tempat yang baik. Harta yang kita miliki, kita gunakan untuk sedekah dan membantu yang membutuhkan. Inilah bukti syukur yang paling konkret. Menggunakan nikmat sesuai dengan tujuan Sang Pemberi nikmat memberikannya kepada kita. Jadi, teman-teman, syukur menurut Imam Al-Ghazali adalah sebuah siklus yang indah. Dimulai dari kesadaran pikiran, ilmu, lalu meresap ke dalam hati menjadi kegembiraan, hal, dan akhirnya termanifestasi dalam tindakan nyata, amal. Ketiganya tidak bisa dipisahkan. Mengucapkan, Alhamdulillah,
tanpa menyadari dari siapa nikmat itu datang dan tanpa menggunakannya di jalan kebaikan, belumlah menjadi syukur yang sempurna. Lalu, bagaimana cara kita melatih diri untuk bisa bersyukur seperti ini? Ada beberapa tips praktis. Pertama, mulailah harimu dengan merenungkan setidaknya 3 nikmat kecil yang sering kita lupakan. Mungkin secangkir teh hangat di pagi hari, atau senyuman dari keluarga. Kedua, biasakan melihat ke bawah dalam urusan dunia, dan melihat ke atas dalam urusan akhirat. Lihatlah orang-orang yang mungkin tidak seberuntung kita, ini akan membuat hati kita lebih mudah bersyukur. Ketiga, ketika kita mendapatkan sebuah nikmat, jangan hanya fokus pada nikmatnya. Coba ambil jeda sejenak dan pikirkan, nikmat ini adalah tanda cinta dari Allah. Apa yang bisa aku lakukan dengan nikmat ini untuk membuatnya tersenyum? Teman-teman, hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Akan ada masa-masa sulit yang membuat kita merasa ingin mengeluh. Tapi ingatlah, syukur adalah kunci kebahagiaan sejati. Semakin kita bersyukur, Allah berjanji akan menambah nikmat-Nya. Dan yang lebih penting, hati kita akan menjadi jauh lebih tenang, damai, dan bahagia, tidak peduli apapun kondisi eksternal yang sedang kita hadapi. Mari kita sama-sama belajar dan berlatih untuk menjadi hamba yang bersyukur, bukan hanya di lisan, tapi juga di hati dan perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing kita untuk selalu bisa menyadari, merasakan, dan menggunakan nikmat-Nya di jalan yang Dia ridai. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai selesai. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa membawa manfaat dan pencerahan untuk kita semua. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman atau keluarga kalian jika dirasa bermanfaat. Dan pastinya, klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus belajar bersama di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.